ittakhadu ahbaruhum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ittakhadu ahbaruhum, mereka menjadikan orang-orang alimnya, kiainya, rahibnya, pendetanya adalah sebagai waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka itu adalah sebagai arbaban min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Inilah penyebab kegagalan manusia, mentuhankan manusia dari semua. Bahkan Tuhan-Tuhannya itu, alim-alimnya itu adalah mengambil uangnya. Maka sekarang ceramah ngundang si anu 80 juta. Inilah sahabat. Ini kalian sudah terjebak di situ. Sadarlah tadi semua. Ya, maka dikatakan ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahbari wa ruhbanil la ya'kuluna amwalan nasa bil batil. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahbari ruhbani. Dan kebanyakan dari mereka iman. Ya, sebagian dari besar dari orang-orang alim ini adalah para ustadz ini, para kiai ini, semua para mursyid ini adalah mereka adalah mengambil amwalan nas bil batil, harta benda manusia dengan cara batil. Inilah yang harus dirubah. Ya, kalau tidak, maka manusia adalah penjajahan manusia, terus akan berlanjut dan tidak pernah bisa kembali pada Tuhan, dan tidak pernah mengenali Tuhan, tidak pernah mengenali jati dirinya. Dan tadi semua muncullah adalah duriat palsu, apa palsu, semua palsu sekarang ini. Tadi semua. Karena tadi awalnya adalah penguasaan manusia atas manusia. Maka sahabat, disinilah kemudian Al-Quran Allah menegaskan kembali dalam surat surat Yunus ya. Ya, kita kembali lagi dulu. Kenapa kita harus suruh kembali pada Allah dari awal? Karena Allah ingin membuat kamu bahagia. Dari awal pun seharusnya kita ini kembali pada Allah. Cuma orang salah mengartikan innalillahi itu mati. Enggak. Tadi semua. Innalillahi wa inna ilahi rajiun itu justru mati sejeroning urip. Karena konsekuensi hukum tauhid dari semua. Maka kenapa ada sifat salabiyah yang 5? Adalah untuk mencabut 10 makulat yang mustahil kepada Allah. Dan hari ini itu sudah hancur-hancuran kalau menurut Abah. Bahkan jangankan di kalangan awam, di kalangan kiai, adalah benar-benar memperlihatkan jahil murakab yang murakab. Karena tadi tidak sifat salbiyah adalah juga akhirnya 10 makulat kepada Allah. Akhirnya Allah itu seolah-olah ada pada ruang dan waktu. Padahal seluruh makhluk ini seperti asbak kayu dan kayu ini gak berpisah dengan Tuhannya. Bagaimana mau berpisah? Dan Tuhannya mengatakan adalah inna rabbaka atau binas. Kata si kayu, akulah yang meliputi si asbak kayu ini. Gitu. Kata si kaca, akulah yang meliputi si gelas kaca itu. Kata Allah, inna rabbaka, akulah yang meliputi seluruh manusia. Hidupnya hidupku, wujudnya wujudku. Adanya. Nah, disinilah persoalan. Karena manusia tidak mau menyerahkan yang seharusnya tadi. Harusnya adalah raditu billahi robba. Jadi kalau mau merubah nasib, kembalikan. Itu aja dulu dari awal. Dan kemudian kalau menurut Abah ada 2 cara. Pertama, kembalikan secara total, ya. Bahwa la hayyun la ilmun, maka otomatis jadi karma juga akan terhilangkan di situ. Jadi jadi cara menghapuskan karma adalah kembalikan saja semuanya. Dari semua. Ya Allah, aku kembalikan mataku dengan dosa-dosanya. Aku kembalikan telingaku dengan dosa-dosanya. Aku kembalikan mulutku dengan dosa-dosanya. Aku kembalikan tangan dan kakiku. Maka la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakallimun la maujudun. Itu bisa juga untuk kita biasakan, amalkan, tapi bukan ucapan lisan. Karena segala yang kau ucapkan dengan lisan itu tidak akan tersambung pada Tuhan. Ya, ingat itu. Ya, Tuhan itu harus membutuhkan frekuensi. Ya, nggak bisa kamu depan ATM ngedoa, ya Allah duit keluar, enggak, colokan, masukkan. Tadi semua sama saja kamu lapar, kamu sebutkan
nasi nggak bisa. Makan, masukkan. Maka agama itu perbuatan. Ingat itu. Wa amalun bil arkan. Bukan bikin istighosah, ngaduang dari Tuhan itu di mana. Bukan habis sholat banaloh. Bukan begitu. Terkoneksi. Inilah juga yang harus diluruskan. Kalau tidak begitu, terus kapan manusia bisa berubah? Akhirnya mencari pahala. Dari semua. Nah inilah ya, kemudian Allah menjelaskan surat Az-Zumar ayat 54 adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbukum wa aslimu min qabli ayat yakumul adalah azabu sumalatun sarun. Ya. Wa anibu dan kembalilah kalian, kata Allah. Ila rabbikum, kepada Tuhan kalian. Kembali. Tabah ya tubuh taubatan itu kembali. Sebut tobat, tabah ya tubuh taubatan. Silahkan tobatnya bertingkat syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Tobat tingkat adalah minta maaf. Boleh naik kepada nanti dari syariat. Tobat kepada tobat. Sebenarnya gerak tubuhku fi'ilnya. Nur afal Allah. Itu tobat. Sebenarnya gerak tubuhku ini dari nur afal Allah. Tapi nur afal Allah datang dari nur asma Allah di hatiku. Tobat, kembalikan pada hati. Dari hati, sebenarnya hati bisa memerintahkan tubuh adalah datang dari nur sifat Allah dari ruhku. Nah, berarti sudah sampai. Tubuh dikembalikan ke hati, hati dikembalikan ke ruh, ruh kembalikan. Sebenarnya ruh juga tidak bisa memerintahkan hati menggerakkan tubuh kecuali diperintahkan oleh Allah. Itulah kembali. Jadi banyak ya, Mas, untuk bagaimana merubah nasib. Tobat adalah menyaksikan tadi fiilnya pada tubuhmu, asmanya pada hatimu, sifatnya pada ruhmu, dan zatnya pada sirmu. Itu tobat juga. Tadi semua. Jadi sebenarnya Abah sudah bahas, kalau kalian jeli tadi semua dari bahasan Abah, sebetulnya adalah bagaimana merubah nasib itu mudah sebetulnya. Asal kamu bukan kamu. Tadi semua. Tadi semua. Inilah. Kalau kamu adalah kamu, doanya juga udah syirik. Doa syirik, sholat syirik, dikir syirik. Kamu adalah kamu. Karena kamu berarti kamu. Tadi yang ingat kepada yang mengingat. Kamu yang menyembah kepada yang disembah. Kamu adalah, itulah akhirnya ada bahasa dekat, nggak ditawil, jauh nggak ditawil, sampai nggak ditawil, liko nggak ditawil. Karena nggak paham siapa kamu, siapa dia. Nah itulah persoalan yang harus kita rubah tadi semua. Abah bisa uraikan pakai ilmu pengetahuan, pakai rumus fisika pun bisa, pakai rumus Newton bisa, pakai Mendel bisa. Karena hukum Allah itu adalah sangat nyata, sama seperti 1+1=2 tadi semua. Ya, hukum Allah itu nggak ada yang nggak pasti. Besok itu pasti. Kalau sekarang siang, nanti itu pasti malam itu hukum Allah. Kalau nanti malam pasti besok itu pasti siang. Itu hukum Allah. Karena Allah sudah membuat demikian. Tadi semua. Makanya jangan ragu dengan hukum Allah. Karena hukum Allah itu sudah memiliki rumus formula. Tadi semua. Kamu makan. Nggak usah ngedoa, ya Allah berikan aku kenyang, makan saja. Udah ada hukum Allah di situ. Tadi jangan datang kenyang itu sendiri. Tapi harus kamu sadar kenyang itu bukan nasi. Itu saja. Karena hukum Allah. Tadi semua. Tadi. Makanya doa itu adalah bukan meminta. Da'ah da'u. Secara syariat. Maka di sini Allah mengingatkan kepada kita. Wa anibu, dan kembalilah kalian ila rabbikum wa aslimu. Nah, serahkan dirimu. Wa aslimu. Ittaqullaha wa la tamu illa wa antum muslim. Nah ini harus diserahkan dari awal. Kalau tidak diserahkan berarti yang ada kamu, maka itulah menjadi masalah. Maka inilah akhirnya saya Athaillah menegaskan kepada kita sebelum Abah membahas Athaillah tadi semua, bagaimana di dalam surat Yunus Allah mengingatkan bahwa manusia akhirnya akan diulang karena tidak memahami tentang hakikat hidupnya. Ilahi, kepada Allah lah marji'ukum jami'an wa'adallah haqqa, semuanya akan kembali padanya. Innahu, sesungguhnya Allah adalah yabda'u. Maka di sini menggunakan hamzah bukan ain. Kalau ini, kalau dari hurufnya saja sebetulnya sudah kita mengerti. Yabda'u adalah
penciptaan adalah dengan tanpa model. Tapi kalau Allah sudah yabda'u, berarti penciptaan sudah ada model. Itu sebetulnya dari tulisannya aja udah ketahuan sebetulnya. Al-khalqa. Summa yu'iduhu, kemudian menghidupkan kembali. Kata di kayak surat Nasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu asarahum. Sebetulnya sahabat, tentang dunia dan akhirat ini nggak berubah. Hadisnya nggak berubah. Cuma tempatnya. Gitu. Yang kalian anggap di sono, ternyata di sono itu di sini. Karena Quran mengatakan yauma tubaddalul ardu ghair, bukan akhar. Di sini kembali. Lihat surat Al-Hajj ayat 5. Kau dilahirkan kembali di sini. Dengan soal An'am 133, kau bisa dilahirkan dari perut orang lain. Karena barangkali kamu buruk, akhirnya ibumu mulia, akhirnya kau terpentalah dari orbit keluargamu, dari semua. Atau sebaliknya, engkau yang mulia, ibu bapamu adalah Firaun, maka engkau terpentalah engkau kepada keluarga yang mulia. Hanya itu saja. Hanya di mana si SIM card itu akan masuk tergantung darajat daripada si SIM card itu. Tadi walaupun kamu anak sultan sekalipun, tapi kalau nggak beriman di kehidupan ini, nggak bersyukur di kehidupan ini, nggak sadar di kehidupan ini, siap-siap SIM cardmu akan masuk kepada seorang perempuan di kebun singkong. Maaf, bukan jelek di kebun singkong, tapi artinya kau turun derajatmu. Yang tadinya kau sudah enak pakai Apple, sekarang kau kembali lagi pakai cinit-nit. Kau hanya bisa SMS dari kebun singkong itu. Itulah neraka darajat sebenarnya. Kalau kalian ngerti. Susahnya yang kayak gitu hanya dimengerti oleh orang-orang yang sudah terbuka, yang bisa komunikasi dengan kehidupan mereka. Nah inilah yang sulit diomongin tadi semua ya. Maka ilahi kepada Allah lah summa yu'idu liyazia. Akar apa? Kamu kan beramal di sini. Menolong orang, membantu orang, menyayangi orang. Karena Allah kamu kan ingin dibalas katanya. Dan Allah membalas di mana? Di sini. Kan alam fisika kan ya. Di sinilah kalian harus ngerti ilmu fisika dan kimia. Ilmu fisik ada dohir dan batin. Ilmu yang dohir berlaku hukum dohir. Ilmu batin berlaku ilmu batin. Tadi nabinya benar, Allahnya benar. Yang nafsirkan yang tadi semua. Karena kurang adoh ngopinya. Sekolahnya kurang komplit ilmunya. Maaf ya. Karena disinilah akhirnya manusia adalah akhirnya puzzle-puzzle yang tidak sempurna. Jangan anggap bahwa Islam itu sudah sempurna. Inilah juga kebodohan dari semua. Islamnya sempurna, tapi orang manusia memahami Islam yang tidak sempurna. Jadi makanya jangan suka memastikan kebenaran sebelum kebenaran itu kalian sampai isbatul yakin, kalian buktikan tadi semua. Ya. Maka dikatakan summa yu'iduhu, kemudian menghidupkan kembali. Ini kan jelas kalimatnya. Di mana? Di sini. Di mana dalil di sini? Surat Al-Hajj ayat 5. Kamu akan dilahirkan sebagaimana kamu dulu pernah dilahirkan. Muncullah ayat-ayat begitu banyak. Allah ingatkan, hei Fulan, kamu kan dulu pernah susah. Sekarang kamu hidup lagi di sini. Kamu itu jangan sampai masa kamu tidak ngambil pelajaran dari apa yang sudah kamu alami dulu. Datang sini lupa lagi, susah lagi, belangsak lagi. Karena kamu tidak mau berubah. Tadi semua. Ya. Akhirnya tadi terus dari cinit-nit. Lama-lama SIM cardnya dibuang ke pohon. Nah, masuklah SIM cardnya ke tubuh anjing, tubuh babi. Dan itu pun Quran yang mengatakan itu. Irodatan wa khonajiro, bahkan tadi jadi bersih, jadi batu, jadi tumbuhan, jadi ulat, dari apapun. Ya, dalam kitab seorang ulama yang Abah punya, bahkan ada yang menjadi moa, orang yang suka tapa di guha, itu siap-siap tuh jadi belut tuh. Tadi semua, ruhnya masuk ke belut. Tadi semua. Yang gonggong tadi semua jelekin sana sini, siap-siap berekor tadi semua. Ya. Maka disinilah sahabat dikatakan adalah kata Allah, summa yu'iduhu liyaziyal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, itu semua kebaikan yang kamu lakukan hari ini. Maka tadi agama tadi malam Abah sudah bahas bukan tentang sholat, tahajud, tapi tentang berbaik, berbuat baik pada manusia, pada alam. Agama itu, ya intinya. Dan setiap agama punya cara syariat. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, syara'a itu setiap
agama punya syariat yang satu. Innama ilahukum ilah, mentuhankan Tuhan yang sama. Tetapi yang berbeda adalah setiap agama punya mansakan, manasik, cara. Nah inilah manusia suka saling mengkafirkan dengan cara. Kalau kamu mau ke Surabaya, sing penting tujuannya Surabaya. Adapun kamu mau berjalan kaki, mau ngesot, mau merangkak, atau mau gelinding-gelinding, ya silakan. Itu pilihan. Maka di Quran menyebutnya subulas salam. Tapi ada jalan sirotol mustaqim. Nah inilah yang harusnya kamu pilih, sirotol mustaqim. Cuma sirotol mustaqim setelah harusnya iyaka na'budu. Iyaka, iya, hanya engkau. Hanya dia yang bisa membawa kepada dia. Cuma manusia maunya tadi jalan kecil, jalan gang. Banyak ojek, banyak anak-anak main. Tadi semua. Belum banyak jajanan. Ya ini perjalanannya terkatung-katung. Tadi. Iyaka na'budu. Makanya wawunya waw atab. Al-adfu bil wawi lil mutlaqil jam'i. Na'budu butuh pertolongan nasta'in. Maka na'budu dan nasta'in itu adalah satu. Yang satu adalah lillah, yang satu billah. Na'budu lillah adalah nasta'in billah. Satukan supaya la haula wala quwata billah untuk kembali inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Begitu sebetulnya adalah tadi. Makanya tadi kita nggak bisa pisahkan antara HP dan SIM card. SIM card tidak bisa berbuat apa-apa tanpa HP. HP tidak bisa berbuat apa tanpa SIM card. Inilah al-insanu sirri wa anna sirrahu. Sahabat. Ya. Nah, kemudian yang Abah sering jelaskan lagi, ya, maka tadi adalah apa namanya, hunalika di tempat itu tablu akan merasakan pembalasan kullu nafsin ma'aslafat, tiap-tiap diri apa yang dikerjakannya dahulu. Yang mana itu? Itu yang kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum. Jadi hari ini nggak usah komplain. Segala apa yang tidak enak pada dirimu, terimalah. Terimalah. Karena itu perbuatan diri kita. Itulah yang katakan iman pada qada dan qadar. Cuma barangkali dulu penjelasannya belum sempurna. Karena ilmu pengetahuannya belum sehari ini bisa lebih disempurnakan pemahaman mereka dahulu. Jangan selalu anggap bahwa ulama dulu itu lebih cerdas dari hari ini. Nah inilah kebodohan tadi semua. Karena justru ulama hari ini mendohirkan segala yang batin menjadi tadi semua. Contoh, dulu zaman Nabi Sulaiman bicara telepati, sekarang pakai video call, dohir. Dulu pergi apa itu menggunakan teleportasi, sekarang apa? Concorde, Boeing 77. Coba kurang apa coba. Ulama sekarang lebih canggih dari ulama dulu. Cuma kayaknya on saja ini orang-orang ini. Akhirnya tidak berubah. Menjadikan manusia malah akhirnya jauh dari Tuhan. Jauh dari kenyataan. Jauh dari kebahagiaannya. Karena menggunakan senjata yang salah di zaman yang salah. Ingat Bung, setiap zaman ada orangnya. Setiap orang ada zamannya. Yang sing penting dipegangnya adalah innama ilahukum ilahu wahidnya itu. Teruskan, tauhidkan, pegang pada satu. Adapun bagaimana mansakan cara setiap zaman, masa kamu hari ini mau telepon pakai morse? Kan nggak mungkin. Masa kamu hari ini mau ke Mekah naik onta? Nggak mungkin. Karena sekarang Tuhan telah siapkan semuanya. Demikian pula dengan ilmu-ilmu yang lain, Bung. Tadi jangan terjebak dengan 1000 tahun yang lalu. Zamannya ada beda, tantangannya beda, persoalannya beda. Tadi semua inilah ya aduh ya karim tadi. Akhirnya inilah persoalan yang harus dipahami. Jadi nanti dalam prakteknya, kata Abah juga, Abah kan sudah banyak membuat praktek dari mandi tobatnya, kemudian juga mengembalikan setiap makanan, minuman kepada Allah tadi semua. Ya, kepada sedulur papat 5 pancer semuanya. Kembalikan pada pancernya. Nasi yang kau makan, kembalikan pada pancernya. Ikan yang kau makan, kembalikan pada pancernya. Supaya masuk ke dalam tubuhmu adalah tidak tadi. Tidak menjadikan menyerangmu pada saat ruhmu sudah keluar, maka dicabik-cabik di alam kubur itu sahabat. Itulah kenapa dikatakan orang syariat pada saat mati tubuhnya ada hancur lebur. Tadi, karena apa yang dimakannya, diminumnya, semua tidak dikembalikan pada Allah. Tidak ada istinja awal.
Dan juga tidak istinja akhir. Akhirnya tubuhnya menjadi WC dari semua. Yang inilah susahnya kalau seandainya kamu belajar syariat, nggak belajar hakikat. Tapi juga persoalan sekarang orang sibuk belajar hakikat tapi lupa syariat. Sama saja. Sibuk ngurusin SIM card tapi lupa HP-nya nggak diurus. Ada lagi sibuk ngurusan HP, lupa pada SIM card. Harusnya adalah jamukan. Itulah perjalanan manusia dari ahad menuju ahad. Dari ahad, Isnin, Selasa, dari Abaruba, Khamis. Nah, jamu Jumat itu, kalau tidak kamu, siapa yang melanggar perjanjian hari Jumat, tidak satukan SIM card dan HP, maka hari Sabtu itu jadi monyet kirodatan. Apa yang bisa dilakukan? Aduh, Allah itu begitu nyata, begitu jelas, karena on saja. Karena berilmunya dengan doktrin dan dogma sehingga tertutuplah dari adalah pengajaran Tuhan pada hati sanubarimu itu dari semua ya. Jadi begitu ya sahabat. Jadi kenapa ini harus diulang? Karena silakan nanti kemarin ada beberapa kiai gabah ingin membuktikan Abah buka semua tafsirnya. Bahkan nggak usah pakai tafsir kata Abah, ini kalimatnya adalah udah kalimat lempeng, tadi nggak usah mafhum nas, tadi pakai arti mantuk saja, lempeng saja udah beres gitu dari semua. Orang jelas kok ayatnya, fiha tuhyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun, itu jasadmu dari semua ya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum dari tanah, kembali tanah akan dibangkitkan dari tanah. Tapi dirimu bukan itu hanya untuk casing. Itu casing HP-nya. Maka bicara ibumu, keluargamu, ada tentang casing HP. Ruh itu bukan milik ibumu, ingat. Dan kamu adalah ruh. Itulah kata Abah juga. Kita harus mengerti bagaimana secara syariat dan hakikatnya. Tidak boleh dipisahkan syariat dan hakikatnya. Nah inilah sahabat, jadi kesimpulannya bahwa Abah tidak akan bahas secara rinci, detail tadi semua ya. Bagaimana yang jelas cara mandinya Abah sudah ajarkan. Bacakanlah kepada setiap makanan itu, kembalikan kepada Nur Muhammad. Dari la ilaha illallah Muhammad wujudullah la ilaha illallah. Tapi jangan dengan lisan. Tekuk lidah. Selalu apapun amaliyah yang kamu lakukan, tekuk lidah. Matikan dirimu. Berhentikan napasmu. Itu kan, itulah. Akan ada Lailatul Qadar. Nah di situ Lailatun, ada Al-Qadar, ada takdir kepada dirimu tadi semua. Asal kamu Lailatun, Lailat itu apa? Lail itu malam, kamu matikan dirimu, mati sejoning urip, maka ada Qadar. Ya, Nabi Sallam, sampai gigimu copot semua. Kurang apa sih sudah itu doa. Aduh ya inilah. Karena manusia itu senangnya ada bunyi boneka aja. Tapi boneka itu nyambung kemana nggak ngerti dia. Wah yang gerak itu adalah baterai. Inilah ya yang harus dipahami ya. Marilah kita jangan lagi berpura-pura dalam beragama. Ini zaman udah harus waktunya. Wayahe kebangkitan, kiamatkan diri kita. Tadi semua, maka dorong anak-anak tadi semua selain mondok sekolah supaya ilmu dohir dan batinnya sempurna. Tadi semua, ya. Ini ya sahabat, ya, yang barangkali yang apa namanya, kemudian juga mandinya, mandi 3, mandi 9, guyur. La ilaha illallah, sucikan tubuhku, lepaskan aku 4. Allah sucikan aku 3-mu. Hu sucikan jiwaku. Aku 2-mu, supaya kau kembali pada aku sejatinya aku. Itu ya, dari makan, dari minum, dari semua. Nah, kemudian pada kopi yang kau makan, rokok yang kau isap, kembalikan semuanya. Tadi semua, karena tujuanmu di sini sebagai khalifah adalah untuk mengantarkan sedulur papat kepada pancernya. Dan kamulah sebagai lokomotifnya. Karena di kamu ini ada malaikat muqarrabin, ada Jibril, Mikail, Israfil, dan bersama Allahnya. Di kamu ada Abu Bakar, ada Ibrahim, ada Nuh, ada Musa, ada Isa, bersama Muhammadnya. Pada kamu sudah ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali,
bersama Muhammadnya. Ada Baitul Muharram, Baitul Maqdis, Baitul sampai kepada Baitul Makmur. Kamulah tempat sujud itu. Maka karena sesungguhnya kamulah kerajaan Tuhan itu. Disitulah pelajarannya kepada kita. Ya. Nah itu ya, cara makan, cara minum, cara istinja, bacaannya kepada minuman, makanan, kembalikan kepada Nur Muhammad. Kalau bahasanya kembalikan ke seluruh papat itu, api balik pada api, angin balik pada angin. Nah itu bahasa mereka. Tapi kalau Abah menyarankan, kembalikan. Api pada Nur Muhammad, angin pada Nur Muhammad, air pada Nur Muhammad, tanah pada Nur Muhammad. Kembalikan kepada titik yang sama. Bikana makana. Biyakunu mayakunu. Dahulu dari titik itu, sekarang pun yang sedang terjadi dari titik itu. Sama film yang hari ini sedang main dari proyektor itu, film yang besok yang akan sedang main, yang kemarin main dari proyektor yang sama, film yang hari ini sedang main dari proyektor yang sama, dan film yang besok pun dari, nah tinggal kamu gulungannya itu yang kamu harus rubah hari ini. Tadi semua, gulungannya. Karena gulungan itu akan diberikan tadi. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu. Setiap kelahiran dikalungkan. Nah itu gulungan, kaset, buku bahasanya. Nah itu. Maka itulah buku. Yang buku itu yang akan kamu perankan nanti dalam kehidupan. Kalau ruh yang bergerak maka disebut almarhum. Tuh, berarti kau akan terima bahasanya dari kanan. Kalau ngomongin Quran, ngomongin kanan itu ruh. Kalau ngomongin jasad itu kiri gitu. Kalau Nabi berkata tentang kanan, itu berarti ruh yang kerja. Kalau Nabi ngomongin kiri, berarti jasad. Itu begitu selalu sahabat. Tadi semua. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Tadi semua. Ajwajan. Tadi semua. Ya. Nah, buku ini kamu akan perankan. Buku yang kamu sudah tulis di kehidupan yang dulu. Tadi mencuri, mencubit, tadi semua. Membunuh, dibunuh. Maka hari ini nggak usah protes. Semuanya tuh tidak akan ada satupun apa yang sedang layar itu memancar kecuali dari proyektor yang kamu bikin, yang kamu gulung. Inan yang wanaktubu, Allah hanya wanaktubu maqaddamu wa asarohum. Tadi semua. Makanya hari ini nggak usah protes. Tapi hari ini adalah ingat dunia kepada kehidupanmu. Imam Qushairi berkata, sibukkan dirimu dengan pemberi nikmat. Jangan kau sibukkan. Karena banyak orang yang kehidupan dulu sudah enak, kembali di sini tidak enak. Maka itulah surga, neraka. Maka kata Abah, jangan mencari surga dan neraka. Kembalilah kepada pemiliknya. Kalau tidak, kamu akan terus diulang. Kamu menolak ingin surga, nolak neraka, kamu akan ketemu neraka. Kamu menolak miskin, tapi ingin kaya, kamu ketemuilah pemiliknya. Maka kamu selamanya kaya, selamanya hidup, selamanya bahagia, selamanya terang, selamanya. Itulah hidup bersama dia. Jangan tertipu lagi tadi. Mari kita kata Allah wa naktubu maqaddamu wa asarohum tadi semua. Maka wa kullal insani azamnahu ta'ir. Surat Al-Isra ayat 13, aku kalungkan di lehermu. Tuh. Tapi kemudian di surat Al-Isra 18 Allah melarang, "Hei manusia, kamu di dalam sini ibadah." Tadi semua surat Asy-Syura ayat 20, Al-Isra ayat 13 kamu cek sendiri nanti ayat 18. Jangan kamu minta segerakan tanaman yang kau tanam hari ini, kau panen sekarang gitu. Maka nanti di kehidupan akan datang, kata Allah, aku siapkan neraka jahanam. Nah ini sekarang manusia kan sudah biasa ibadah dikit-dikit nanti buat akhirat. Padahal Allah sudah katakan, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam. Jahannam itu apa? Belangsak. Ingat itu. Abah kasih aja sekarang kesimpulan. Jahannam yang maksud tadi. Wala qadarona li jahannam. Kehidupan di sini belangsak, susah makan, susah minum, nggak punya rumah, nggak punya apa, banyak penyakitan. Masalah kiri, masalah kanan, keluarga jauh. Kamu nggak sadar-sadar ada dalam jahannam. Tapi rubah. Dan Allah mengatakan, dan orang manusia sekarang duha buat nanti. Semoga nanti rezekinya baik. Tahajud, semoga mudah-mudahan derajat naik. Coba kayak Tuhan itu kayak babu lu aja yang diatur-atur.
enak saja tadi semua. Dan Allah sudah mengatakan, man kana, siapa yang menghendaki ajalna, kehidupan sekarang, ajal kami akan, Allah akan berikan sebagian kecil. Allah akan mengistidraj sebagian kecil. Nah, summa ja'alna lahu, dan kami tentukan baginya jahannam, neraka jahanam, yaslaha, mereka akan memasukinya kehidupan yang susah. Dari simkatnya tadi di Apple akan masuk ke cinit-nit, sebenarnya itu teh ngomongin begitu Tuhan itu. Kalau kalian ngerti tentang drama Tuhan, Tuhan ini hanya dohir batin, kata Abah juga ada harawis ngadarkan Allah wujudak kula syai'in, wujudnya segala perkara, hanya dia main-main. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Kehidupan ini hanya dongeng. Tadi semua dunia ini panggung sandiwara. Itu kata. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Tuh. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Mengapa kita bersandiwara? Nah, kita udah dalam sandiwara, kok main sandiwara lagi? Tadi sandiwara surga lah, sandiwara neraka lah. Padahal nyata surga neraka kelihatan kok. Baginda Nabi Mi'raj melihat, oh aku diperlihatkan katanya surga, orang disiksa kubur. Oh, kamu aja bisa lihat orang lagi enggel-enggelan makan batu. Itu sisa kubur. Tadi semua. Atau kamu menyaksikan berita si Fulan dicincang, mati, mutilasi, dijadikan 100 potong. Apa kamu nggak sadar itu? Kurang apa bukti yang nyata? Tadi semua. Makanya kata Abah, orang-orang yang kesini tujuannya hanya untuk dunia, tapi tidak mau berubah nasib, pergi nggak usah. Percuma buang-buang waktu. Karena kamu tidak gunanya melakukan itu. Sebelum jiwanya kamu rubah. Maka Abah kasih tahu di sini, karena terlalu banyak sekarang tamu berdatangan ke sini, tapi otaknya hanya ingin berubah cari dunia, pergi jauh. Kalau kamu tidak merubah, karena bukan di situ letaknya. Tadi semua. Bukan di situ letaknya. Bukan ingin melunasi hutangmu. Letaknya. Tapi kembalikan dulu jiwamu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tadi semua. Ya. Ini Allah sudah katakan. Mankana. Kalau kamu tujuan datang ke MDN hanya untuk merubah nasibmu. Ekonomimu. Ngapain? Karena apa yang kau raih hari ini adalah apa yang kau tanam dulu. Tadi semua. Nah inilah yang tadi semua. Maka Abah sudah bilang jemaah, Abah tutup majelis ini semua. Kalau tujuannya adalah hanya sebatas untuk cari dunia. Tadi semua ya. Karena Abah memiliki dunia, tidak pernah mencari dunia. Memiliki dunia, tidak pernah berpikir dunia. Tadi semua ya. Karena dunia itu akhirat. Tadi semua ya. Di sini Allah katakan adalah mengatakan adalah mana summa ja'alnahu, dan kami tentukan baginya jahanam adalah madmuman, dalam mereka yaslah akan memasukinya, madmuman dalam tercela, madhuro terusir, terkatung-katung, cari kerja susah, cari mangan susah, kena judi online, kena ini kesini, dibenci mertua, dibenci tetangga, dibenci saudara. Kamu nggak menyaksikan, nah ini karena buta. Padahal bagi orang-orang yang terbuka, nampaklah sebuah apa yang Allah kisahkan dalam kehidupan ini semua. Nampaklah apa yang oleh baginda Nabi dalam hadis itu dalam kehidupan ini. Kelihatan oleh kita semua. Nah inilah. Dan itulah yang kemudian juga kata Allah, wa kulla insani alzamnahu, dikalungkan. Kamu lahir kembali dikalungkan di lehermu itu. Buku apa? Gulungan pita. Wanak tubuh makodamu, dari apa yang telah kau lakukan. Sebiji noda pun. Maka di bawahnya kata Allah, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Setelah kamu akan kembali lagi, kan ternyata kamu rajiun. Tetap bahwa tubuh ini adalah akan berlaku hukum alam. Bahkan kamu adalah wujud, bahkan merasa wujud, hidup, merasa hidup. Tadi bahkan kita di alam dunia ini pun masih merampok hak Allah. Merampok sifat-sifat Allah, merasa wujud, merasa hidup, merasa bisa, merasa apa. Maka itulah Allah nyuruh dari kita, disuruh tadi adalah mengembalikan kepada Allah. Tadi surat Az-Zumar, tadi semua ya.
Az-Zumar 54 itu adalah begitu jelas kata Allah adalah bagaimana kembalilah kepada Dia, ya. Wa anibu ila rabbikum. Wa anibu dan kembalilah kalian pada Tuhan ila rabbikum, pada Tuhan kalian. Wa aslimu, serahkan dirimu itu. Bahwa wujudmu karena wujud yang diwujudkan, hidupmu hidup yang dihidupkan, adamu karena ada yang diadakan, taumu. Nah, itu awal dulu, dari situ dulu. Supaya nanti yang bekerja itu Dia. Itulah yang dimaksudkan bahwa Allah akan memberikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tadi semua. Tapi bukan tubuh bangkai justru yang ingin merubah nasib, otaknya duit, bayar hutang aja. Itu tadi semua. Percuma, kenapa? Karena tidak akan selesai. Karena masalahnya nggak di situ. Ngapain buang-buang waktu? Tadi semua, ya. Nah inilah maka pada saat kamu masih nggak sadar juga mati. Itu kata Allah, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Hai bulan nih, bukunya sudah kamu praktekkan selama hidup kamu. Hidup kamu 60 tahun. Apa yang kau catat di sebelumnya sini masih banyak hutang kamu. Ini sama si bulan kamu masih punya urusan dari semua. Maka itulah sahabat, kenapa akan diulang. Karena ruh tidak bisa disakiti. Ruh tidak bisa menerima pembalasan. Maka itulah Jalaluddin berkata, ruh itu akan dikembalikan pada jasad. Karena pada saat jasad itulah, pada saat engkau disakiti, engkau merasakan sakit. Pada saat jasadmu sakit, ruh berdampak. Pada saat jasadmu bahagia, ruh berdampak. Itulah fungsinya kenapa syariat itu ada pada jasad. Kita diturunkan summa radadnahu asfala safilin itu. Setelah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita dikasih jasad ini supaya tadi merasakan. Kata Allah, merasakan apa tadi? Surat Ar-Rum tadi semua, ya. Apa akibat daripada kau? Karena berlaku hukum 12, hukum tabur tuai di alam ini. What you do, what you get. Karena ad-dunya majra'atul akhirah, maka nanam maaf akan buah maaf, nanam menolong akan buah pertolongan, memberi uang akan diberi uang, menyayangi akan disayangi. Inilah berlakulah oleh mereka ditemukan hukum law of attraction, berlaku hukum tarik menarik. Karena ini tentang materi tentang energi tentang cahaya. Tuhanlah yang sebalik cahaya yang disebut laisa kamitslihi itu, ya. Maka itulah sahabat pada saat kita wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura, baru kata Iqra kitabaka. Baca ya. Iqra kitabaka. Bacalah tubuhmu itu. Iqra kitabaka kafa bi nafsika, yang ada pada dirimu, yang kau telah digantungkan di lehermu tadi. Kafa bi nafsika, kamulah yang menghisab dari semua. Kamu pernah membunuh, menyakiti. Nah, maka hari ini nggak ada pilihan lain kepada kita adalah menerima itu. Maka hari ini kata Abah juga adalah sesuai dengan Al-Quran adalah hari pembalasan dari kehidupan yang lalu. Tapi hari ini adalah dunia buat kehidupanmu yang akan datang. Maka hari inilah kamu adalah harus mengambil dari semua, ya. Nah bagaimana cara kembalinya? Karena tadi maka di dalam syai'atullah kata malam yakbil Allah bimulaftafatil ihsani kida ilahi bisalasil imtihani. Barang siapa menghadapi kepada Allah dengan halusnya kebaikannya, dia akan ditarik kepada rantai ujian. Nah tadi silahkan kau pilih. Tadi maka dari awal adalah sahabat kita ini disuruh adalah mengembalikan dulu adalah maka Abah ingatkan tadi tentang apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apakah Allah membolehkan bahwa kita mengakui sifat-sifatnya? Maka jadi ini sahabat, jadi untuk menghapuskan tadi adalah kembalikan dulu semua. Tadi semua kembalikan. Baru nanti caranya Abah sudah ajarkan. Bagaimana silanya, cara naruh tangannya, nekuk lidahnya. Karena pada saat tadi semua engkau rapatkan gigimu, matikan dirimu, hentikan angin, maksudnya napasmu, maka di situ kau akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tadi semua, ya. Jadi mana akan tadaiya malai salah kami malil mahlukin. Allah melarangmu mengklaim milik makhluk lain adalah sebagai milikmu. Apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin.
apa dia juga membolehkan mengakui hak dia ada sebagai miliknya. Maka itulah, maka janganlah kita lagi dalam beribadah, dalam sholat, dalam apa kebaikan, la tatlub iwadun ala amali lastalahu fa'ilan, adalah yakbi minal jazailaka ala amali an kana lahu qabilan, cukuplah sebagai balasan atas itu adalah untuk membawa dia menerima amal itu, sahabat. Ya. Nah inilah, tetapi walaupun begitu memang ada dua kelompok, kata Abah juga. Ada kayak nasi tumpeng. Ada kaum yang ditugaskan, yang di bawah itu adalah untuk melayaninya. Ada kaum yang untuk mencintainya, yang di atas. Jadi golongan arif untuk mencintainya, golongan awam adalah untuk melayaninya. Maka tadi nggak apa-apa, kehidupan ini baik selama kita mau berubah. Dan karena hidup itu akan diulang. Yang gagal di SD nggak apa-apa, nanti kamu akan ngulang lagi kok. Tapi yang penting jangan keluar dari sekolah, lanjutkan sekolahmu itu. Itulah kenapa baginda Nabi tentang berilmu. Orang berilmu itu bukan orang yang hafal sejuta kitab, tapi pada saat dia berhenti belajar, itulah orang bodoh, kata baginda Nabi. Tapi orang yang pintar itu bukan hafal sejuta kitab, tapi dia masih belajar. Karena masih belajar itu artinya adalah dia ada kesempatan. Itulah Imam Ghazali dalam Ihya pun menyampaikan, aku nggak takut dengan orang bodoh yang tahu dia bodoh, karena dia akan terus diberitahu oleh Tuhan. Tapi aku takut adalah mereka, para kiai, para ulama yang merasa sudah punya ilmu, mereka tidak tahu, tapi mereka tidak tahu, mereka tidak tahu, mereka sudah tahu. Itulah yang aku takutkan, karena mereka seumpama bulu adalah angsa yang terbang. Bagaimana aku akan menyelamatkannya? Ini yang terjadi hari ini sebetulnya. Orang berhenti berilmu, dikiranya udah cukup ilmunya. Padahal tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal mu'minal mahdi ilal lahdi. Mengenali diri, ma'rifat pada Allah itu dari sejak lahir sampai kita SIM-card keluar dari tubuh ini untuk mendapatkan SIM adalah HP yang baru dari semua. Yang disebut darajat, yang oleh kalian disebut surga itu dari semua ya. Ya, ada kaumun adalah aqamahumul haqqu adalah khidmatihi wa kaumun adalah histasahum ada bimahabbatihi, ada kaum yang ditegakkan melayaninya, dan ada kaum yang diistimewakan untuk mencintainya. Para arif maka supaya tumpeng di atas itu untuk mencintainya saja, maka di atas tumpeng itu nggak ada apa-apa. Kalau dalam Candi Borobudur itu ada Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Di Arupadatu itu nggak ada apa-apa. Karena dia cukuplah Allah. Orang-orang yang sudah sampai surganya itu tadi dalam Al-Quran kata Allah adalah wujuhu yauma idin nadirah. Mereka yang sudah memandang Tuhannya. Cukuplah Tuhannya kepada dia. Tapi ada kaum yang masih adalah kaumun aqamahumul haq lihidmatihi, yang kalian ya nggak apa-apa belajar syariat dari awal dari semua, tapi jangan berhenti belajar. Kalau saran Abah dari semua ya, jangan berhenti seolah-olah udah cukup aja dengan sholat 5 waktu itu semua, udah pahala. Padahal setelah kamu pelajari, baru kamu akan ngerti ternyata apa yang kamu anggap kebenaran itu belum tentu kebenaran dari semua ya. Nah inilah makanya sahabat juga termasuk di dalam hikmah ini adalah innama ja'alad darul akhirata mahalan li jazai ibadihil mu'minun li anna hadhihi darul la tasa'u ma yuridu ayyama yu'tiyahum wa li annahu ajalla aqdaruhum an dikatakan an ayyujaziyahum fi darin la baqalaha. Sesungguhnya Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat balasan. Iya, tadi semua. Akhirat itu buat balasan. Kamu nanam padi, akhirnya kan balasannya nanti. Kamu nanam buruk, balasannya kan akhirat. Akhir. Jadi cuma orang itu memasukkan akhirat itu tadi. Akhir adalah lawannya awal. Akhirat itu akhir. Tadi semua. Akhirat. Ya. Akhirat itu akhir dari apapun. Kau menanam akhirat akhir. Kau menanam ganja akhiratnya itulah. Kamu tangkap polisi akhirat. Kau menanam kebaikan akhirat akhir. Nah itu. Tadi nanam padi akan panen padi, nanam ganja panen ganja, nanam senang akan buah senang.
nanam menyakiti akan disakiti. Itulah akhirat. Maka tubuh bukan tempat balasan. Maka tadi dari awal yang harus kita lawan adalah tubuh kita, sahabat. Yang harus kita lawan adalah diri kita, adalah tubuh kita sendiri. Jadi semua dari awal. Maka itulah kenapa dikatakan nah ini juga termasuk adalah hikmah adalah waman wajada adalah samarota amalihi ajilan bahwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Barang siapa mendapatkan buah amalnya di dunia, itu tandanya diterima amalnya. Artinya gini, orang yang tubuhnya bahagia sebenarnya adalah mendapatkan buah amalnya di dunia, di tubuhmu ini sebenarnya. Kalau kamu bicara hakikat, selalu tubuhmu dunia itu. Orang mendapatkan buah amalnya, badannya bahagia, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, itu tandanya diterimanya ruhnya. Jadi selalu ad-dunya miratul akhirah. Kebahagiaan dohirmu cermin kebahagiaan ruhmu sebenarnya. Tadi semua, ya. Jadi pahami secara hakikat dan secara syariat, ya. Ya. Kemudian inilah yang juga Abah sering ulang-ulang, al-aqwanu dohiruha girrotun wa batinuha ibrotun pan nafsu tanduru ila dohiri girrotiha wal qalbu yanduru ila. Alam itu lahirnya tipuan dan batinnya adalah pelajaran. Tadi semua, ya. Wa batinuha ibrotun, sementara pan nafsu adapun tubuh. Nah, begitu ngomongin nafsu pasti kaitkan ke tubuh. Pan nafsu ada tanduru ila dohiru girrotiha. Nafsu memandang tipuan lahirnya, sedangkan hati memandang tadi. Kalau yang satu melihat asbaknya, tapi batin melihat kayunya, begitu. Ya. Kemudian sebagai penutup dari Abah, ya, adalah akhirnya tadi yang Abah sudah sampaikan adalah manusia itu di alam dunia hanya tidak berbuat apa-apa, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah, karena dia tidak ngerti apa yang dia lakukan. Itulah Syaikhullah katakan la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimair roha. Dialah hanya himar saja, terus hidup balik lagi jadi himar, hidup lagi jadi himar. Mari kita rubah, jangan berhenti. Marilah kita hentikan. Kalau hari ini sekalian susah, ayolah sungguh-sungguh hari ini tanamlah buat tanaman kehidupan yang lulu. Hapuskanlah karma kita. Bagaimana caranya? Tadi adalah wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Matikan dalam hidupmu ini. Maka kemudian pada saat pagi kata Abah juga, lekukan lidah, majamkan mata. Ya Allah, kalau seandainya dalam kehidupan dulu ada orang yang berbuat jahat, berbuat ini, bahkan membunuh saya, bagaimanapun mereka menyakitinya kepada saya dalam berapa ratus kali pun kehidupan, maka mulai hari ini saya maafkan. Itu. Mari kita ada berdamai dengan diri sendiri. Maafkan. Ya Allah, maafkan. Jadi itu aja. Kepada orang maafkan. Kepada Allah syukuri. Itu aja. Nggak usah banyak minta lah. Dan justru dengan meminta yang paling baik pada Tuhan adalah bersyukur. Semua. Ya. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Maka tiap pagi bangun, terima kasih tubuh, terima kasih mata, terima kasih semua. Ya, tadi semua. Makanya syukuri. Tadi pada orang maafkan. Itu saja. Ya, kalau belum bisa membantu, minimal memaafkan. Tadi semua. Itu saja. Ya, supaya kita ini adalah karena kalau selama masih ada pada tubuh ini, selalu kita akan digeretnya kepada akhirnya tadi persoalan dohir muncul, kehilangan pekerjaan, tadi semua, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan ekonomi, dagang drop, masalah tadi karena aslu kulli ma'syiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha an-nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamu ridha min ka'anhu. Jadi itu sahabat, ya. Maka dari awal konsepnya kepada kita adalah al-mutu qabla antamutu, itu adalah melawan jasad kita, kembalikan. Tadi jangan mengaku merasa wujud, kembalikan.
sebenarnya aku ada yang diadakan. Hidup yang dihidupkan. Itulah yang pertama. Karena merasa adalah muncullah dosa-dosa tadi. Akhirnya dicatatlah dosa itu oleh perbuatan tadi semua. Ya, itu sebetulnya. Ya, maka kenapa kita berasal dari kosong, harus kembali pada kosong, supaya tidak ada lagi catatan karma. Maka itulah caranya tadi semua. Ya, karena kalau tidak sahabat, maka catatan itu akan, karena betul-betul akan apa yang ada di pita kaset itu akan memancar. Kamu tidak bisa menghindarinya. Abah banyak teman, kenapa saya saya bilang tadi, karena itu catatan sudah ada, wanak tubuh makodamu wa asaroh. Nggak bisa kamu menghindarinya. Sebiji jarah kamu akan ketemu di layar itu. Satu potongan kaset pita pun kamu, kecuali kau potong di situ pitanya. Potong pitanya. Potong pita kebencian, kedengkian, hasud, dendam, marah, ngadu domba, sombong, potong oleh kamu di situ. Maka akan muncullah pita-pita keindahan, kebaikan, semua. Ya. Sebenarnya cuma sederhana itu sebenarnya. Tuhan itu ngasih konsep mudah, sederhana sebetulnya. Mungkin Abah saja yang salah menjelaskannya agak jelimet. Sebenarnya mudah dipahami semua ya. Karena dikatakan juga al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih illau hajabahu syai'un la satarahu mahajabah walau kana lahu satirun lakana lahu liwujudi hasiro. Dan sesungguhnya sang hak telah terhalang oleh apapun. Kita terhalang oleh tadi diri kita yang tidak dikembalikan pada dia. Karena pada saat kamu yang wujud, dia Adam. Pada saat kamu yang melihat, dia buta. Pada saat kamu yang mendengar, dia budeng. Pada saat kamu yang berkalam, dia bisu. Itu saja. Pada saat kamu yang ada, dia nggak ada. Coba. Maka itulah Tuhan dari awal menyuruh kita. Wasyari'u ilam, buruan, kembalikan. Tabaya tubuh taubatan. Lepaskan cangkangmu, lepaskan cangkangmu. Supaya aku membawamu kepada diriku, oleh diriku. Gitu sebenarnya, kalau ngerti ya. Maka itulah dikatakan oleh Syatoilah adalah dikatakan min alamatil nujhi bin nihayati ar-ruju' ilallah bi bidayati. Di antara tanda keberhasilan akhir adalah berserah diri di awal. Jadi kalau nggak berserah diri di awal, maka akhir akan berakibat. Maka tadi wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Barulah ahsin kama sanallahu ilaika. Ayo terus tebarkan maaf. Sebagaimana melahirkan sifat Allah, pemaaf, penyayang, pengampun dari semua ya. Inilah sahabat barangkali yang bisa Abah sampaikan. Siapa Mas Bambang kurang lebih ya. Dan jangan lupa dengan napasmu, sadar napas, karena mamin nafasin tubdihi illa walahu qadarun pika yumdihi, tiada setiap napas kau hembuskan kecuali terdapat takdir. Nah tadi, sementara kau sudah menuliskan takdirmu sendiri, maka ada takdir mubarom, ada mu'alak tadi semua, kau telah menuliskan di buku itu. Kau sama saja kau telah merekam kehidupanmu sendiri, yang kau sendiri akan memancarkannya sendiri di layar kehidupan ini. Maka kalau begitu, maka dengan napas itulah segalanya terjadi. Maka tak Abah ada sadari napas sirullah nurullah itu kun payakun. Maka Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fa huwal mayyit mislul hayawan dunal baqarah fahiya kal hinjir. Marilah sadari nafas semua. Nafas masuk, nafas keluar semua. Maka Abah ajarkan, sudah ajarkan juga. Tarik nafas, diamlah oleh dirimu, karena tadi angin tidak boleh berhembus kalau untuk dapatkan Lailatul Qadar. Rapatkan gigimu, matikan dirimu supaya adamkan dirimu supaya Allah yang wujud. Da'aya da'u, hadirkan Allah semua ya. Kau adam, dia yang wujud. Kau wujud, dia adam. Itu aja. Sandi semua. Da'aya da'u adalah diamkan dirimu. Nggak usah pikirin tentang jasadmu. Yang penting kembalikan dulu ruhmu dulu. Id ada yaudu, supaya tubuhmu ayyada yu'ayyidu. Kau akan mendapatkan otomatis Adam itu kebagian kau. Nah yang kamu pusingkan urusan si Adamnya tadi, makan ini, itulah persoalan. Ya.
Ma min nafasin tubdi illa walahu qadarun fika yumdi. Tiada setiap nafas kau hembuskan kecuali ada takdir yang kau buat. Maka tadi, maka pada saat kita mengeluarkan nafas, ya Allah, jika selama barangkali apa yang sudah aku catatkan di kehidupan sebelumnya, itu barangkali setiap waktu, pada saat kamu tekuk lidahmu, pada saat lagi ngopi, lagi apa, lagi bercengkrama, tekuklah, sambungkan pada dia, pejamkan mata, rasakan kehadirannya. Dan dia ada pada saat kamu mati. Ingat itu. Innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat dia kecuali kalian mati. Nah, cara mati yang paling mudah dan sudah diajarkan oleh ulama dan oleh baginda Nabi adalah al-mutu qabla tamutu. Adapun prakteknya kata Abah juga adalah menekuk lidah, ya, rapatkan gigi. Ya. Nah, itulah Lailatul Qadar. 21 boleh, 23 boleh, 25 boleh, 27 boleh, 29 boleh. Barulah kalian ngerti kenapa kata ulama Lailatul Qadar tanggal 21. Ah, iya. 2 ahadkan, 23, 3 ahadkan. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Kembalikan pada titik yang sama. Sesungguhnya layar itu tidak ada tanpa proyektor. Cahaya yang memancar. Cahaya itu tidak ada kalau kecuali dari proyektor. Satukan semua pada titik itu. Bikana makana biyakunu mayakunu. 25 sama. Sedur papat 5 pancar. Kaf, ha, ya, ain, sod. 5. 2, 5. Dohir dan batin 2 tapi. Satukan. Sedulur papat 5 pancar. Wahai sedulur papat 5 pancar, manunggal pada diriku. Satukan. Satukan pada diriku. Pada semuanya. Narunnya, hawaunnya, maun turobonnya. Kembalikan pada titik itu. 27. Tutup. Semua. 29. Tutup yang 7. Tutup yang 2. Maka itulah tadi semua. Kalau orang hanya nunggu-nunggu tanggal 21. Lailatul Qadar. Ya Karim tadi semua. Jadi kita ini kurang memahami tentang istilah-istilah Rasulullah sendiri. Kayak Nabi berkata, hei Aisyah, sebelum tidur kamu harus baca Bismillah 21. Hei Aisyah, sebelum tidur kamu harus baca khotam Quran 1 khotaman. Hei Aisyah, kamu sebelum tidur harus hajian dulu. Coba kalau kalian nggak ngerti, bagaimana prakteknya itu? 21 kata Nabi, hei Aisyah bacalah Bismillah 21 sebelum tidur. Hei Aisyah, kamu harus khotam Quran 1 khotaman sebelum tidur. Hei Aisyah, mungkin bisalah khotaman Quran kamu ngaji semalaman sebelum tidur, kamu nggak tidur-tidur. Hei Aisyah, kamu harus haji sebelum tidur. Nah ini kan berarti kalau kita melihat maknanya itu sanepan semua. Hai Aisyah, bacalah Bismillah 21 sebelum tidur. Bukan 21, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ada gunanya Pak. Pada saat 21, tekukan lidahmu sebelum tidur, sadarkan dirimu tadi semua, dan masukkan ke Fatihah. Sebetulnya tubuhmu lah Fatihah. Itu, hai Aisyah, jadilah kamu khotam Quran 1 khotaman sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu tulang punggung. Ya kan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina. Siratal ladina anta alaihim. Telinga ghairil. Akhirnya, hei Aisyah, berarti kau sekarang sudah jadi Al-Quran. Hei Aisyah, pergilah haji. Tuh, sebelum tidur. Tadi. Apa haji itu? Waqafah, wukuf. Berarti sebetulnya hakikat haji itu adalah mematikan dirimu itu sendiri. Hari semua. Ya. Memahami kaf ha ya ain son. Sedulur papat 5 pancer. Jibril, Mikail, Israel, Allah. Narun, hawaun, maun, turabun. Alif, lam, lam, ha, tasjid. Mim, ha, mim, dal, tasjid. Semua. Nyata. Semua. Diri dohir dan diri batinmu.
semuanya. Itu sebetulnya tentang itu. Cuma manusia hanya syariatnya saja. Hai Aisyah, baca bismillah. Ya itu juga tidak jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Tidak jelek, lumayan. Tapi ya, tidak sampai pada tujuannya. Tadi pada saat hajian kamu bingung. Nah, hai Aisyah pergi hajian. Nah itulah kamu karena nggak ngerti. Padahal kalau kamu ngerti, sebetulnya kalau kamu sudah haji sebelum tidur itu, kamu matikan dirimu, kenali dirimu, matikan. Bagaimana haji? Sebenarnya tubuh ini nur afal Allah. Sebenarnya nur afal Allah datang dari nur asma Allah hatimu. Kembalikan. Sebenarnya nur asma Allah datang dari nur sifat Allah adalah pada ruhmu. Nur sifat Allah datang dari nur zat Allah. Afalullah, asmaullah, sifatullah, zatullah. Kembalikan. Pada dasarnya kamu adalah. Maka disitulah tidur kamu sudah katakan naumul alimi khairun min ibadati jahil. Naumul alimi, tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Itu saja barangkali ya sahabat, sudah lewat 15 menit. Semua Mas Bambang sehat semua. Nanti sahabat insya Allah tanggal 1 besok ya. Yang tadi, maka kan tadi 21, ingat itu. Yang belum apa namanya baiat dan lain sebagainya, ingat talqin itu macam-macam. Ada talqin untuk masuk thariqat, ada talqin untuk dapat bimbingan guru. Dari semua. Talqin itu adalah dibelah dada oleh gurumu yang membimbingmu. Dari semua. Jadi nanti karena tadi 21 harus dikawinkan. Tadi semua. Tadi bahwa di dalam apa namanya Al-Qur'an wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, kawinkan. Kalau seandainya laki-laki dan perempuan dikawinkan naib, maka dalam perjalanan dohir dan batinmu dikawinkan oleh guru ruhanimu. Dibelah dadanya itu mengawinkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mengawinkan tasjid lafad Allah dengan tasjid lafad Muhammad. Mengawinkan alif lam lam ha menjadi mim ha mim dal tubuhmu. Ya. Ahmad, Ahad yang menjadi Ahmad, Ahmad dalam sifat Muhammad, maka dalam tubuh nur afal Allah adalah Al-Mahdi. Itu saja. Ya.